tadi nyanyiinnya bikin saya meleleh benar-benar. Aduh. Luar biasa sekali loh. Nah, Sampai saya iya gimana? lupa-lupa lirik gitu tadi kan. Waduh, saking ini bukannya saya yang grogi Kebawa nih. perasaan, Kebawa perasaan, luar baper. biasa. Ya. Ngomong-ngomong nih Mas Piu, itu kan sekarang ini Padi Reborn ya, lagi hits banget nih Padi Reborn. Kalau boleh tahu gimana sih Mas kok kenapa pilih Padi Reborn? Kenapa nggak New Padi atau apa gitu? Oh namanya ya. Ya, Jadi untuk penamanya. gini, sebenarnya sih kita tidak pernah mengklaim bahwa kita ini pernah bubar atau pernah pecah gitu ya. Karena memang kita vakum dari tahun 2010 sampai 2017 kita vakum selama 7 tahun. Jadi selama 7 tahun itu kita ibaratnya kayak hibernasi gitu, kayak kita cooling down, kita mundur dari dunia industri musik bersama-sama gitu kan. Dan kita mencoba untuk merefleksikan masing-masing gitu. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Jadi selama kurun waktu hampir 13 tahun selama karir kita di musik dari awal dari tahun 99 itu kita ngerasa kita nggak pernah berhenti untuk bukan berkarya aja tapi beraktivitas gitu ya. Jadi kita bikin album, terus habis itu tour, habis itu bikin album lagi, bikin video klip, terus habis itu bikin kegiatan-kegiatan yang lain, terus disita oleh waktu-waktu seperti itu. Akhirnya kita lupa bahwa hakikat dari bermusik itu bukan hanya cuma main musik, tapi bonding kita satu sama lain, chemistry kita satu sama lain sebagai satu, bukan sebagai satu tim lagi karena kita udah nganggap kita seperti keluarga. Karena kita berawalnya dari bersama-sama, terus habis itu kita memulainya juga bersusah payah juga bersama-sama. Tapi itu yang kadang kita lupakan karena kita udah terlalu asyik dengan dunia yang kita jalanin pada saat itu. Nah, akhirnya ketika kita memutuskan untuk vakum, ketika kita mau muncul lagi kan kita nggak pernah bubar, kita nggak pernah pecah. Jadi istilahnya refresh lah ya Mas. Ya, jadi ya udah kita bangkit lagi aja. Nah, bangkit lagi kita ambil waktu itu kebetulan aja akan kita buat sebuah konser yang kita selama 7 tahun kita nggak pernah muncul, tiba-tiba kita bikin konser besar namanya Padi is Reborn gitu loh. Padi is Reborn. Terus habis itu saya pikir pakai aja nama Reborn itu. Jadi Padi Reborn sebagai sebuah pengingat, sebagai sebuah tanda bahwa kita ini reborn lagi. Kita udah pernah berkarir di musik, terus habis itu kita ya kalau vakum ya berarti kan kita mulai dari nol lagi kan. Nol lagi berarti kita bangkit lagi, kita lahir kembali. Itu makanya alasan itu kita pakai sebagai sebuah pengingat juga bahwa ini sebagai sebuah spirit bahwa spirit untuk reborn itu yang ada di dalam masing-masing kita, supaya ya kita udah bukan Piu Padi yang dulu mungkin waktu awal-awal pembentukan Padi mungkin saya lebih banyak mendominasi, lebih banyak untuk bikin lagu, lebih banyak beraktivitasnya juga lebih begini. Nah sekarang ini beda, udah Piu adalah bagian dari Padi Reborn gitu. Itu kalau dari saya pribadi seperti itu. Tapi filosofinya itu Padi Reborn sendiri itu juga nggak ada yang berubah ya, maksudnya untuk tetap berkarya di dunia musik, tapi juga bukan berarti vakum ya Mas ya? Bukan. Jadi kita memang benar-benar ya bangkit lagi, lahir lagi gitu. Dengan semangat baru ya. Iya. Nah kalau misalkan ini nih untuk Padi Reborn sendiri Mas, kalau yang biasanya yang nonton itu generasi berapa sih Mas? Apa ke yang kaum millennials kah gitu? Kalau menurut Mas Piu? Ya sekarang sih udah udah menyebar ya, maksudnya udah banyak, udah kalau dilihat ada market share itu kita udah dari yang umur seumuran kita gitu, saya umurnya kan masih 27. Oh 27 alhamdulillah. Kita masih umuran yang kita generasi 90-an itu masih tetap mereka masih punya punya fanbase yang kuat, dan itu memang jadi dasar kita untuk basic fanbase kita. Terus habis itu kadang mereka kan udah ada yang married, udah ada yang punya anak, udah ada yang punya ponakan, mereka yang ngajak mereka yang anak-anak milenial ini untuk nonton. Terus habis itu karena kita sering muncul di TV, karena untuk ada acara yang kita lakukan reguler itu akhirnya ya banyak yang lebih luas lagi. Kalau kita lihat dari datanya, analisis datanya, ya memang market share-nya udah nambah. Jadi udah ada sampai 50-an ke atas gitu. Karena kan mereka nontonnya
waktu lagi nyantai di rumah, dan itu jadi market share baru kita gitu. Berarti ini benar-benar cocok untuk semua kalangan ya Mas ya? Iya. Semua genre, kaum milenial, semua Buat ada. Wara juga. Buat Wara ya tentu ya, itu jelas Mas. Nah Mas, ini ngomong-ngomong ada satu yang sangat unik nih, ini kan lagi PSBB nih Mas. Iya. Saya dengar itu kan untuk yang lagu dengan judul Pesan Ibu. Ingat pesan ibu. Ingat Pesan Ibu ya. Nah, itu mungkin boleh bisa diceritakan sedikit ya untuk gimana sih bisa tercetuskan lagu ini? Iya, sebenarnya sih ini serba kebetulan ya. Maksudnya blessing in disguise juga, karena kita dalam masa pandemi ini, terus kita juga banyak melihat bukan hanya dari kalangan musisi aja, tapi banyak dari kalangan entertainment, baik artisnya maupun pendukungnya, seperti kayak orang-orang panggung, produksi, itu semua juga terdampak semua. Dan kita melihat ini, kita mau harus bagaimana ya untuk bisa menggugah semangat mereka, terus habis itu juga supaya kita ini juga tetap menjaga protokol kesehatan. Nah, kebetulan aja kita punya ide untuk membuat jargon itu tadi, atau tagline itu, terus kita sampaikan ke teman-teman di Satgas COVID-19 gitu, Satgas Penanggulangan COVID. Terus ternyata gayung bersambut, akhirnya ya udah kita saling support aja. Nanti Padi Ribbon yang membuat lagunya, membuat jinglenya dari Satgas Penanggulangan COVID yang akan mempromosikan lagu tersebut. Sehingga akhirnya udah tercetus itu. Terus akhirnya dari ketua penanggulangan ketua Satgas Penanggulangan COVID-19 ini, kita dibuat ada seremonial acara kan. Akhirnya kita pada saat itu kita langsung melaunch lagu tersebut. Akhirnya ya lagu itu akhirnya menjadi tim song untuk semua yang ada di di garda terdepan di Satgas Penanggulangan COVID-19. Berarti itu juga bisa disebut sebagai salah satu apresiasi juga lah ya Mas ya, untuk para garda terdepan selama masa pandemi COVID-19 ini. Iya. Karena memang tagline-nya itu pas banget, ingat pesan ibu. Kenapa kalau ditanya, kenapa kok ingat pesan ibu? Karena buat kita ibu itu adalah orang yang kita hormati, orang yang kita ada yang kadang juga kita takut kan sama mama gitu kan. Kalau udah begini dari kecil kan kita udah pasti yang didengar kan ibu. Yang kita hormati kan juga ibu. Jadi siapa lagi yang harus didengar? Kalau ibaratnya pemerintah aja nggak didengar, masih ibu sendiri nggak mau dengar gitu loh. Nah itu, jadi ingat pesan ibu, harus pakai masker, cuci tangan, pakai sabun, hindari kerumunan, jaga jarak, itu jadi itu. Jadi luar biasa ya filosofi dari judul lagunya ini. Ya lumayan sih, dapat tagline itu, terus apresiasinya juga bagus. Bagus ya. Dan harus kita bawain kalau kita main, kalau kita lagi kan sekarang masih konsernya masih virtual, tape record gitu, ya udah kita selalu ada satu lagu itu sebagai jembatan untuk lagu penutup biasanya. Oh iya benar-benar. Nah, mau dibawain lagunya? Boleh. Oh iya udah. Kita Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Selalu ingat pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Keluarga kita maksudnya. Keluarga kita bersama. Ini banget ya, sesuai protokol kesehatan banget Mas lagunya. Nah Mas Piyu, kalau balik lagi nih, mengingat Padi ya, bukan yang Padi Ribbon, itu kan tentu udah berapa tahun tadi Mas? Kalau total sih 22 tahun ya, 22 dari tahun. tahun 97 kita 22 tahun. 98 kita rilis pertama, itu udah 22 tahun. Nah, selama 22 tahun berkarir itu kan tentu Padi ini sudah banyak melakukan show ya di beberapa daerah, entah itu juga sampai ke mancanegara mungkin ya. Ke Garut juga pernah. Oh iya? Iya, pernah. Tapi ke rumah saya nggak pernah. Nah, nanti bisa minta nomor telepon sama alamat. Boleh lah nanti ya di luar ini. Nah Mas, kalau ngomong-ngomong dari sekian banyak mancanegara atau daerah-daerah yang pernah Padi kunjungin, menurut Mas Piyu ini pengalaman yang paling berkesan itu berkunjung kemana tuh Mas? Sebenarnya sih semua berkesan ya.
Dalam artian ketika kita show, kita konser itu di depan penonton tuh pasti semua ada kesannya, pasti setiap masing-masing kota itu pasti, setiap masing-masing tempat itu pasti beda-beda. Yep. Tapi ketika kita mengunjungi atau kita pas lagi konser tuh banyak macam-macam cerita. Umpamanya kayak di Cirebon. Itu kalau di Cirebon tuh setiap kali ada konser di situ pasti selalu ada tawuran atau ada rusuh. Oh, gitu. Karena penontonnya itu bukan hanya dari Cirebon, biasanya dari Indramayu, dari ini mereka. Oh, iya, iya. Kita kalau umpamanya kita Berdatangan lagi semua ya? lagi cek sound gitu, itu udah pada berdatangan itu sore itu sekitar jam 4 tuh udah pada berdatangan naik truk terus habis itu mereka apa satu rombongan gitu di bak truk gitu pada datang itu dari luar kota. Nah, ketika mereka sampai di situ konser main kan ke bawah suasana musik musik kita juga ngangkat mereka untuk apa untuk adrenalinnya kan naik sehingga akhirnya ada senggol-senggolan dikit marah berantem akhirnya berantem. Nah itu sering banget terjadi sampai suatu ketika kita pernah sampai dievakuasi dari konser karena rusuh akhirnya kita dievakuasi pakai panser kita masuk di dalam panser gitu jadi di Saking Cirebon, ya. rusuhnya itu ya. Terus kalau umpamanya perjalanan kita pernah perjalanan ke Papua waktu itu kita lagi ada konser di Jayapura terus aduh cuacanya pas lagi nggak enak-enaknya itu jadi pas ke sana itu pesawatnya lagi turbulence. Oh, Waduh, bener-bener kayak udah mau jatuh kayak wow, sampai ke bawah banget gitu. Itu udah pengalaman yang paling ini karena di luar itu udah gelap banget. Padahal itu siang ya. Siang Pagi, itu? pagi. Oh, Karena pagi kita menuju pesawat, siang mungkin. karena kita pesawatnya kan dari Jakarta kan pagi jam subuh gitu kan. Berarti kan di atas kan berarti kan siang. Itu gelap banget. Sehingga akhirnya dari ide melihat kondisi itu akhirnya kita membuat lagu judulnya Hitam. Hitam, Di oh. album Save My Soul. Walaupun sebenarnya lirik lagunya nggak bercerita tentang apa turbulence di udara gitu enggak, tapi awan Lingkungannya hitam mungkin itulah ya. itu yang membuat waduh hitam ini jadi gitu. Nah, guys, Sobat Bela Negara memang ya, kalau misalkan memang sudah bakat untuk di dunia musik ini, setiap apapun itu jadi langsung apa namanya ide ya, ide langsung kepikiran, oh iya lagu Oh judul ini. iya bisa. Saya juga bisa bikin lagu sekarang kalau boleh. Wah, boleh nih, kayaknya kita tentang untuk bikin lagu dadakan nih Mas Piu boleh kalau berkenan. Oh, boleh banget nggak usah diminta udah jadi lagu ini. Nah, bolehlah kita ini Mas Piu, Apa ini? lagu Oh, dadakan. lagu dadakan ya? Iya. Waduh, bisa nih. Judulnya apa nih? Judulnya Nggak lagu tahu, dadakan. lagu dadakan nggak tahu. Kan namanya dadakan. Eh, Jangan mencintaiku, jangan mencintaiku untuk menyakiti hatiku. Jangan memikatku untuk meninggalkan diriku, menyakiti hatiku. Oh, na, na, na. Bisa kan? Ini saya langsung acungkan semua jempolnya, luar biasa. Dadakan aja jadi lagu loh ya. Nanti ini akan saya buat beneran nih. Jadi nanti saya tinggal apa kulik-kulik lagi liriknya. Jadi kayaknya sih tadi oke. Jangan mencintaiku untuk menyakiti Hatiku hatiku. sampai hafal saya. Padahal lagunya dadakan ini. Asik, udah hafal ya. Nah, Ya, Mas Piu, gitu. ngomong-ngomong nih kalau kan udah dari banyak beberapa daerah tuh. Ah. Kalau kota terjauh selama melakukan show itu di mana kalau boleh tahu, Mas? Kota terjauh, ya kita pernah ke luar negeri ya, pernah sampai ke London, terus di Jepang juga ke Amerika juga pernah. Tapi kota yang terjauh dalam artian perjalanan itu ada ketika kemarin kita di Berau. Bukan kotanya, tapi karena perjalanan kita yang menempuh waktu hampir kurang lebih 20 jam. Jadi gara-garanya karena kita pesawat nggak bisa take off sama landing karena ada asap waktu itu. Jadi harusnya kita pesawat dari Balikpapan ke Berau kan. Sebenarnya ada transit di mana itu ya? Di pokoknya di Kaltara ya. Pokoknya di situ. Tapi nggak bisa. Jadi kita harus nunggu semalam. Kita nunggu sampai pesawatnya sampai bisa terbang. Ternyata nggak bisa terbang sampai besoknya. Akhirnya kita harus transit. Kita naik naik darat terus naik boat. Nah, Oh, pulangnya
kita harus naik mobil karena malam kan, soalnya kalau besok itu udah nggak bisa jalan lagi, 20 jam tuh. Jadi bukan hanya 20 jamnya, tapi jalannya waduh diputer-puter, saya sampai muntah kok di tengah jalan. Karena saya ini jalan. saya ini orangnya kalau udah ngebayangin, aduh kebayangan perjalanan 20 jam, aduh ngapain. Udah pusing duluan Udah pusing nih. duluan. Iya, Mas. Pusing duluan, terus habis itu saya salah lagi beli minyak kayu putihnya, yang minyak kayu putih yang ada kayak balsemnya gitu. Waduh, jadi baunya udah nggak Udah karuan di nano-nano mobil, ya udah rasanya. wah, akhirnya saya jackpot akhirnya. Gitu. Tapi Tapi saya sih nggak masalah sih, saya kalau mau jauh-jauh gitu asal tetap dekat aja sama L. Nggak mau jauh-jauhan. harus jaga Ada yang jarak. marah Mas. nggak ini saya ngomong gini? Harus Wah. jaga jarak loh. Nah, Mas Pio, kalau ngomong-ngomong kan Mas Pio ini udah banyak banget ya nyiptain lagu-lagu. Ya, Ada tentang cinta, ibu, bahkan tentang protokoler kesehatan juga ada. Iya. Nah, kalau misalkan lagu yang temanya lingkungan itu atau kenegaraan itu ada nggak sih, Mas? sebenarnya sih ada. Dulu saya pernah di album ketiga itu saya ada judulnya di atas bumi berpijak. Itu sebenarnya adalah keinian saya, keresahan hati saya ketika melihat kondisi Indonesia ya pada saat itu. Terus habis itu ngerasa kok orang itu nggak bisa saling memaafkan, nggak bisa selalu saling menghujat, saling membenci gitu. Jadi saya itu kayak bikin kalimat satir aja gitu loh. Jadi bersyukurlah kita masih bisa saling saling mendoakan. Kenapa kita nggak susah banget sih kita saling mendoakan orang, umpamanya orang lagi lagi tertimpa musibah atau apa, kita nggak gampang untuk mendoakan. Tidak segampang itu mendoakan, tapi malah menghujat, malah kalau orang Indonesia, kalau sekarang kan banyak yang nyukurin kan, rasain lo kayak gini Iya, lo iya. kayak gitu. Kenapa kita nggak malah mendoakannya? Buat saya kadang mendoakan itu kan menjadi suatu hal yang positif buat kita juga gitu loh. Doanya pasti akan balik ke kita. Iya. Terus habis itu ada juga lagu judulnya, sebenarnya sih lagu judulnya itu Aku Bukan Kekasih. Tapi sebenarnya Aku Bukan Kasih, tapi Bukan sebenarnya kekasih. maknanya itu dalam, bahwa kita ini nggak susah kalau kita itu bisa memaafkan orang gitu. Memaafkan itu maafkan itu tak semudah untuk maafkan itu mudah daripada kita harus memindahkan samudra. Gitu. Kata-katanya. Kan lebih susah mindahin samudra. Iya, iya, benar. Mindahin samudra daripada harus harus ini dulu, nguras dulu kan, harus dipindahin. Samudra Jadi, dikuras. tinggal minta maaf aja lah. Jadi maksudnya kita, bangsa kita ini kenapa kita nggak saling memaafkan gitu. Iya. Kalau ada apa-apa kita harus ini. Kenapa kita harus sampai orang itu sampai menderita banget baru puas gitu loh. Sampai di penjara, sampai harus ini baru gitu sih. Jadi apapun itu ya, apapun backgroundnya, entah itu kita setuju pro atau kontra, tapi kalau kita ini saling memaafkan, saling supporting satu sama lain, empowering satu sama, pasti bangsa kita jadi bangsa yang kuat gitu. Betul, betul. Nah, Mas Pio, dari beberapa lagu yang udah pernah Mas ciptain, menurut Mas Pio sendiri itu yang paling bonding itu, yang paling emosional itu apa, lagu apa itu? Kalau saya sih, saya bilang apa ya? Kalau yang pas banget dengan kondisi pada saat itu lagu di album pertama itu ada judulnya Beri Aku Arti. Itu karena waktu itu lagi lagu itu sebenarnya saya buat untuk Ari Lasso. Ari Lasso kan teman saya dari SMA ya. Terus habis itu saya tahu banget perjuangan dia untuk lolos dari drugs dan bagaimana dia merasakan pengalamannya dia pada saat dia harus bersosialisasi dengan masyarakat yang lain yang tidak pakai drugs gitu. Jadi akhirnya aku bikin lagu Beri Aku Arti. Jadi lagu itu menceritakan tentang kesepian seseorang yang pakai drugs. Sebenarnya dia mau lepas tapi nggak bisa gitu. Terus habis itu lagu di album pertama juga ada judulnya Mahadewi. Mahadewi sebenarnya saya lebih ke bukan hanya karena lagu itu menceritakan tentang pengalaman saya atau perasaan saya ketika saya suka sama seseorang, terus habis itu saya jadikan lagu, bukan itu, tapi lebih kepada bagaimana saya melihat alam ini seperti apa, alam Indonesia ini seperti apa, alam di bumi ini seperti apa, itu yang saya coba gambarkan, visualisasikan menjadi sebuah lirik lagu. Terus kalau untuk yang yang lebih kepada bagaimana pesan-pesan kepada sosial itu ada di album kelima, itu judulnya Belum Terlambat. Itu aku lebih ke masalah sosial. Jadi waktu itu aku lihat anak kecil di sekitar Tugu Proklamasi itu, ada anak kecil pengemis gitu, terus habis itu dia
hampir diserempet, tapi bukannya malah ditolongin sama orang, nggak tahu itu orang tuanya atau preman yang jaga dia malah dimarahin, dimaki-maki, ditendang gitu. Jadi saya ngeliat kok dari kecil dia udah nggak pernah ngerasain cinta ya, berarti entar dia gedenya seperti apa, itu yang saya pikirkan pada saat itu, sehingga akhirnya saya bikin lagu judul belum terlambat tuh, maksudnya belum terlambat untuk kita untuk memberi atau membagikan cinta kepada banyak orang gitu loh. Jadi walaupun kita dari masa kecil punya pengalaman kekerasan, punya pengalaman yang nggak enak, tapi kita dengan dengan cinta kita mungkin bisa memperbaiki itu. Ya. Gitu. Nah kalau misalkan lagu yang nasionalisme nih, ada ya Mas? Sebenarnya sih saya tidak pernah langsung untuk membuat nasionalisme. Cuman dulu waktu tahun 98 waktu reformasi pernah kita membuat lagu untuk untuk semangat untuk kita untuk bisa terlepas dari keterpurukan kita dari masalah ekonomi. Tapi waktu itu nggak sempat kita rekam dan nggak sempat kita masukkan di dalam album, karena waktu itu kalau kita bikin album kan kita harus melihatnya secara general kan, jadi nggak bisa langsung ke urusan politik gitu kan. Tapi buat saya sih masalah bela negara kan bukan masalah politik aja kan, itu kan masalah kita punya nasionalisme kita, bagaimana kita bisa punya sikap, bagaimana kita punya perhatian terhadap bangsa sama negara, ini masalah itu sih. Nah itu mungkin bisa saya masukkan dalam lagu-lagu kayak yang tadi itu, Di Atas Bumi Kita Berpijak. Bagaimana saya pengen bahwa seandainya orang-orang atau masyarakat Indonesia atau saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita semua, teman sebangsa dan setanah air punya rasa selalu bisa memaafkan, selalu bisa mensupport, selalu bisa mendoakan, itu alangkah enak gitu. Sehingga akhirnya bela negara bukan hanya selalu dalam konotasi kita harus berjuang angkat senjata, kita harus latihan secara militer, terus habis itu membuat doktrin-doktrin seperti itu, enggak, tapi bagaimana kita punya sikap, bagaimana kita punya kepedulian terhadap bangsa sama negara, walaupun mungkin Padi bisa berpartisipasi dalam membuat lagu untuk COVID-19 ini, lagu Ikan Pesan Ibu itu buat saya sih itu udah termasuk bela negara juga ya itu ya. Iya betul, karena memang bela negara ini sebenarnya dari hal-hal kecil ya, yang simple itu yang tanpa kita sadari, seperti yang tadi ya, mungkin versinya Mas Piu itu melalui musik, melalui lagu, seperti yang tadi yang ingat tentang pesan ibu ya. Ingat pesan ibu. Nah itu kan benar-benar bela negara mungkin ya, itu versinya Mas Piu melalui musik. Nah Mas Piu, ini kan ngomong-ngomong nih, kan kita sebut teman-teman dari bela negara ini sobat bela negara. Ya, nah saya jadi keinget nih salah satu lagu, judulnya Sobat juga nih Mas. Di sini saya dapat info kalau lagu Sobat ini masuk ke 150 lagu terbaik sepanjang masa versi Rolling Stones-nya Indonesia. Nah, kalau menurut Mas Piu sendiri itu bagaimana tanggapannya Mas? Ya, itu lagu ini sih lagu waktu kalau liriknya sih lirik tentang waktu saya SMA, terus habis itu saya dekat sama ceweknya teman saya, terus habis itu rasa perasaan yang saya mau sampaikan ke teman saya itu yang nggak bisa itu. Nah itu akhirnya jadi lirik lagu. Tapi akhirnya jadi sobat itu kenapa? Akhirnya sobat itu jadi semacam kayak sebuah idiom aja gitu loh. Jadi semacam idiom bahwa kalau kita punya sahabat karib, teman karib, ya kita panggil sobat. Jadi kalau umpamanya tadi dalam konotasi panggilan untuk sobat bela negara itu seperti akhirnya kita akrab aja. Iya, biar lebih akrab. Nah ngomong-ngomong balik lagi ke ini ya Mas, tentang Indonesia dan bela negara nih. Kan ada nggak sih pengalaman Mas Piu sendiri yang dalam berkarir itu merasa mungkin wah saya ini jadi cinta banget nih sama Indonesia nih. Ada nggak kira-kira? Pasti. Terutama kalau kita pas lagi ada di luar kota, lagi ada di luar pulau, lagi ada di perjalanan antar provinsi, mungkin biasa gitu kan pasti melihat perbedaan antar provinsi. Makanya dari kita biasa di Jakarta, karena Jakarta sama daerah-daerah yang lain kan udah kayak kita ini udah kayak alien gitu. Maksudnya kita udah punya kayak Jakarta kalau udah punya dunia sendiri, yang punya kemajuan teknologi sendiri, kemajuan perkotaannya udah beda gitu. Tapi ketika kita melompat mungkin ke Kalimantan, ke Sulawesi yang di daerah-daerah terpencil kan, kita juga pernah kan show atau manggung di sana. Terus kita melewati jalan provinsi, kadang kita ngerasa aduh gimana cara mereka ya untuk untuk berkomunikasi dengan keluarga untuk ini dan segala macam, mereka menjalankan roda perekonomiannya seperti apa, sehingga
akhirnya kita ngerasa, aduh, seandainya pembangunan Indonesia ini bisa merata, Jakarta bisa dipindah kayak ke Kalimantan atau Jakarta bisa kayak di Sulawesi, semua ada kota-kota seperti kayak di Jakarta, mungkin ya kita akan merasa ya apa negara ini udah asik gitu loh, udah ada adil dan makmurnya itu ada gitu loh. Tapi sekarang kan kita belum sampai ke arah sana, walaupun saya mungkin udah 10 tahun yang lalu kita tampil di satu kota yang sama, ketika kembali kok masih belum ada perkembangannya gitu kan, ngerasa kita aduh apa namanya pengen banget gitu, pengen merubah apa namanya orang-orang itu, maksudnya bisa nggak sih kita ini bisa membagi keadilan ini buat seluruh bangsa kita gitu loh.